seiring berjalannya waktu orang tuanya merasa resah, kemudian ya udah kamu nikah aja sekarang daripada nanti saya malu. Usia dini melakukan pernikahan, kira-kira dampak negatif itu apa yang akan ditanggung oleh mereka yang menjalani pernikahan di usia dini? Bisa loh, kalau misalkan nih rahim belum kuat sementara dia sudah mengandung, itu bisa nanti terjadi kematian ibu dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua para sedulur. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu lagi muncul dari Jepara, seorang wanita yang keren, smart, begitu ya, yang dilahirkan tanggal 4 Februari tahun 1999. Kira-kira 22 tahun silam lah. Sekarang menjadi sosok seorang wanita yang sangat luar biasa. Nah, ini tentu akan menginspirasi banyak para remaja-remaja di Jepara ini yang kemudian di usia 22 tahun begitu sudah banyak meraih prestasi-prestasi untuk lebih berkarya, berinovasi, berkreasi gitu ya. Jadi para muda dan sedulur sekalian, ini kita akan ngobrol dengan santai, akan bercerita bagaimana kemudian kisah suksesnya dan suka dukanya sebagai seorang putri genre gitu ya. Siapa dia? Dia adalah Feby Cynthia yang kita tentu warga masyarakat sudah tidak asing lagi dengan Mbak Feby ini. Selamat siang Mbak Feby. Selamat siang Mas Andi. Oke. Senang sekali bisa ikut gabung di podcast Mas Andi yang udah viral di Kabupaten Jepara. Wah. Top, keren banget. Ya, jadi Mbak Feby ini dilahirkan tahun 99. Kira-kira berapa tahun ya? Ini baru 22 tahun berarti. Iya, betul sekali. 22 tahun, usia yang cukup remaja, tapi sudah mengantongi segudang prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Nah, tentu kita juga mengingat bahwa Mbak Feby ini selalu berkiprah untuk mengkampanyekan program pemerintah loh ini, nikah keren gitu ya, nikah keren. Nikah keren ini yang mendorong remaja untuk memiliki sebuah perencanaan di dalam menjalani roda kehidupannya. Apa itu? Menolak seks pranikah. Kemudian menolak adanya pernikahan usia dini. Nah, serta pesan yang saya senang juga adalah menjauhi narkoba. Nah, tren nikah dini di Jepara itu memang cukup mengkhawatirkan kita semuanya. Ini bisa dilihat dari peningkatan pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama, yang hal ini perlu adanya satu penyikapan ya, serta bagaimana harus menjadi satu generasi muda yang penuh karya. Mari kita langsung bersama untuk mendengarkan apa sih kira-kira gitu. Sebagai seorang mantan duta genre tahun 2017, ini hari ini kegiatan Feby apa aja? Ya, baik. Terima kasih Mas Andi atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Dan tadi saya mendengar kata mantan duta genre ya, saya jadi ingat mantan-mantan saya. Ini nih yang paling bikin repot. Ada nggak ya kira-kira di sini nih yang jadi mantan ini? Siapa tahu nonton kan Pak, wah itu menyesal dia. Wah sekarang dia ikut podcast Mas Andi gitu kan jadinya. Bukan mantan ya, lebih tepatnya, akan tetapi dari duta sendiri itu, apalagi duta genre itu memang ada istilahnya, meskipun kamu ini dianugerahi selempang sebagai duta ini hanya 1 tahun, akan tetapi di tahun berikutnya diharapkan kamu tetap terus menjalankan program genre dan juga menginspirasi. Betul sekali Mas Andi. Ya, jadi Feby di Selempangi itu kan 2017 dapat predikat favorit nasional ya. Kemudian sekarang lebih fokus untuk menata karir
karena Feby memang di bidang fashion, suka sekali ya. Jadi buka online shop dan juga memberdayakan masyarakat sekitar. Sudah ada 11 penjahit, 3 ahli payet dan juga 1 admin yang bekerja bersama Feby sekarang. Kalau dulu memang setelah jadi duta ya, 2017 kan fokus kita untuk maju di nasional. 2018 memang set Feby itu sudah direncanakan, aduh kita harus perbanyak networking nih, 2018 ya. Kita ikut kegiatan sana-sini, kemudian saya sempat pamit dulu dengan Mas Andi waktu mau berangkat ke Jakarta, dapat masih ingat ya waktu itu ya? Dapat predikat remaja teladan nasional, kemudian diundang Bapak Insinyur Joko Widodo di Istana Negara, itu ya? Betul sekali. Dan juga di tahun 2019 pamit lagi bersama Bapak itu dapat 2 kali program exchange ke luar negeri ya, ke China, Macau dan juga ke India, dibiayai oleh pemerintah sana. Kemudian 2020 mulai pandemi datang, saya fokus menata karir dan sampai sekarang ini. Pengalaman yang sangat luar biasa. Betul Tentu sekali. ini memang menginspirasi para generasi muda begitu ya. Jadi tadi Feby nyampaikan kalau kegiatannya lebih bagaimana kemudian menggerakkan kita ini mempunyai satu sumber daya soal ekonomi, begitu ya, sehingga kesiapan anak muda akan menjalani kehidupan barunya untuk menata rumah tangga ini harus memang disiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah soal mentalnya, ekonominya juga harus kuat begitu. Iya, betul sekali. Ini kalau seperti ini, tanggapan Feby terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu yang mengatur usia pernikahan sekarang, yang dulunya itu kan 17 bisa ya. Iya. Sekarang harus di 19 tahun begitu. Nah, seperti ini apa tanggapan Feby? Ya, kalau kita udah masuk ke Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini ya Pak, tentang aturan pemerintah mengenai usia batas perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan ini, kalau Feby sendiri sih melihat kalau misalkan kita bicara soal undang-undang nggak boleh kita jawab tentang opini ya. Tapi memang Feby baca dari literatur di jurnal banyak sekali memang research atau penelitian mengenai hal tersebut, dan memang sudah terimplementasi secara baik di pengadilan agama, akan tetapi belum optimal termasuk di Kabupaten Jepara sendiri. Kenapa saya bicara demikian Mas Andi? Karena berdasarkan data dari Pengadilan Agama per 15 Oktober itu dari DP3AP2KB mengambil data tersebut, itu tercatat sebanyak 399 pengajuan dispensasi nikah. Ini luar biasa, saya aja belum tentu hafal loh data ini. Ini Feby begitu hafal betul gitu. Artinya memang betul-betul paham ya, sebagai seorang duta genre itu harus mengkampanyekan seperti apa di dalam rangka bersama-sama pemerintah begitu. Betul. Ya. Nah, kalau tadi ngomong soal data begitu, ini kan fakta yang ada di lapangan ini masih terjadi propaganda soal nikah muda kan? Betul sekali. Nah, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini dan Perlindungan Anak menyebut 21,2% dari 79,6 juta anak itu menikah di bawah usia 18 tahun. Nah, tren ini juga terjadi di Jepara, gitu ya. Nah, fenomena ini pendapat Feby seperti apa? Kalau menurut Feby sendiri ya Mas Andi, gimana ya, apalagi di masa pandemi ini, kita tidak usah istilahnya, memang realitanya terjadi di masyarakat, anak-anak daring, apalagi yang udah remaja, mungkin mereka daringnya hanya beberapa jam, kemudian waktu luangnya dipakai untuk izin sama orang tua pergi main atau apa seperti itu, kemudian entah bertemu dengan teman dekatnya atau lawan jenisnya, kemudian seiring berjalannya waktu orang tuanya merasa resah, kemudian ya udah kamu nikah aja sekarang daripada nanti saya malu diomong tetangga kamu sering dijemput si A begitu. Nah ini sangat benar-benar terjadi di masa pandemi ini. Selain kita fokus di kasus COVID-19, itu juga tentang tingginya angka pengajuan dispensasi nikah itu juga dipengaruhi oleh hal tersebut. Jadi anak-anak yang ya udah daring gampang, online nanti bisa sama temen-temen sambil main apa gitu.
dipakai seperti itu. Mereka ada yang tidak fokus. Ini hanya terjadi di masyarakat yang mungkin si anak-anaknya itu tidak mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya. Betul gitu sekali. Ya. Jadi perhatian orang tua, lingkungan ini cukup mempengaruhi. Pengaruh ya. sekali. Sangat itu mempengaruhi. Nah, Feb, kamu kan udah 22 tahun nih. Ya. Ekonomi udah kuat. Amin. Mental udah juga kuat. Amin. Gitu ya, pengalaman luar biasa. Terus kapan kamu nikah, Feb? Insya Allah tahun depan. Oh. Dan itu sudah saya. Berarti sudah ada yang dikantongi dong ini ya? Sudah. Ya jadi ini sedulur-sedulur semuanya jangan berharap lagi loh sekarang ini Bebe sudah ada calon yang sudah dikantongi ternyata ya. Jangan berharap lagi gitu. Karena sudah di planning itu Pak. Oh, jadi memang semuanya butuh perencanaan. Betul ya. sekali. Jadi perencanaan ini membantu kita untuk semua tahapan itu akan bisa berjalan dengan baik. Nah, gitu. betul sekali Mas Andi. Baik, usia dini melakukan pernikahan, kira-kira dampak negatif itu apa yang akan ditanggung oleh mereka yang menjalani pernikahan di usia dini ini, Pak? Ya, kalau misalkan kita itu menikah di bawah usia ideal menikah. Nah, kalau tadi menurut undang-undang itu usianya 19 tahun, akan tetapi berdasarkan himbauan dari BKKBN itu untuk perempuan 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Ini memang dilihat dari sisi psikologis, ekonomi, pendidikan, gitu ya? Iya, lebih matang. Pasti ada dampak yang akan ditimbulkan. Coba bayangin, kalau misalkan anak panjenengan nih, misalkan yang SMA kelas 2 terus minta dinikahkan. Terus untung gimana, aja Pak? enggak. Untung aja enggak, Feb. Jadi ya, aku repot juga kalau begitu ini. Nah, benar-benar ya. Repot ya Pak ya. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang memang ya udah nggak apa-apa deh kamu nikah karena menurut mereka menghindari zina. Padahal sebenarnya nih kalau misalkan kita lebih tahu untuk menyelesaikan permasalahan menghindari zina itu tidak dengan dinikahkan. Kalau itu tuh ibaratnya itu kita mengobati penyakit dengan penyakit, betul tidak, Mas? Betul. Nah, karena apa? Karena anak yang menikah di bawah usia ideal itu satu pasti dari pendidikannya dia tidak lulus dong pastinya. Kemudian dari segi ekonomi dia belum tahu kerja itu seperti apa gitu ya. Susahnya gimana? Akan menanggung nanti keluarganya, menanggung kebutuhan istri, memberikan anaknya mungkin gimana? Yang istri juga bagaimana kemudian melayani suaminya. Betul sekali. Gitu ya. Secara mental ya Mas Andi ya. Itu terus misalkan nih ada masalah sedikit, kalau remaja itu kan cekcok ya, bertengkar, sering terbawa perasaan. Nah, itu baper nih kalau gitu. Nah, kalau baper nanti ujung-ujungnya ada kekerasan rumah tangga. Kalau KDRT muncul KDRT muncul lagi masalah baru, kemudian yang dikhawatirkan timbul perceraian. Nah, kemudian kalau dari sisi perempuannya khususnya ini bisa loh kalau misalkan nih rahim belum kuat sementara dia sudah mengandung itu bisa nanti terjadi kematian ibu dan anak. Nah, ini yang harus perempuan-perempuan itu ketahui. Jangan asal nikah, jangan asal punya anak, tapi dampak-dampak yang terjadi ini loh yang bahaya gitu. Jadi dampak ketika menjalani pernikahan usia dini itu negatifnya luar biasa banyak. Luar biasa sekali. Nanti untuk kemapanan menjalani kehidupannya juga disangsikan, kesiapan mental untuk mendidik anak-anaknya juga nanti akan cukup berbahaya. Bagaimana kemudian orang tua yang mentalnya tidak cukup kuat memberikan pendidikan mental kepada anak-anaknya. Saya kira ini memang betul juga, pasti nanti dampak yang akan mengikutinya semuanya akan negatif. Gitu. Negatif nah, semuanya. pesan Feby terhadap para remaja, para anak-anak milenial karena gini kan, namanya remaja milenial itu positifnya adalah mereka ada rasa ingin tahu, gitu kan? Betul. Ada rasa ingin tahu. Nah, untuk mencegah rasa keingintahuan dari hal-hal yang tadi dilarang mungkin melakukan seks di pranikah, kemudian untuk tidak melakukan usia di pernikahan di usia dini kayak begitu. Ini pesannya gimana nih, Pak? Oke, terima kasih Mas Andi. Jadi kalau menurut Feby, pesannya ini tidak hanya kepada remaja seusia Feby ataupun anak-anak sekolah, akan tapi juga kepada orang tua, guru, masyarakat sekitar bahwa kita itu tidak bisa
menuju satu hal itu bergerak sendiri, tapi kita harus bersinergi bersama. Dimana kita harus benar-benar fokus untuk menjadikan diri kita ini generasi yang memang benar-benar bermanfaat bagi Indonesia di masa mendatang. Janganlah Anda kemudian terlena dengan cinta. Karena karena cinta. Nah ini loh, kalau udah dengar kata cinta itu udah rasanya ya Pak ya, apalagi anaknya begitu. Jangan kemudian Anda itu terlena dengan cinta, karena cinta tak selamanya begitu indah. Tapi persiapkanlah masa depan Anda dengan baik, pendidikan Anda, karir Anda, kemudian baru deh nikah, begitu. Cinta tidak selamanya indah, tapi apapun kita ini tetap harus menghadapinya dengan kuat, begitu ya. Betul. Dengan kekuatan inilah, maka saya ingat kalimat Bung Karno. Bung Karno itu pernah mengatakan, datangkan saya 100 orang tua untuk saya akan cabut Gunung Semeru. Datangkan saya 10 pemuda, akan saya guncang dunia. Nah, dalam konteks ini seiring dengan apa yang kita sedang obrolkan ini, bahwa usia dini ini adalah sesuatu yang cukup kita perlu perhatikan untuk menjelang pranikahnya. Jadi jangan sampai kita ini melakukan anak-anak kita, saudara-saudara kita, ya Feb, teman-teman kita ini untuk sekali-sekali mencoba melakukan pernikahan dini. Bahwa bangsa kita, negara kita ini membutuhkan para pemuda, pemudi yang kuat untuk meneruskan program perjuangan pembangunan di negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sedulur semua, kali ini kita cukupkan, nanti kita akan kembali lagi dengan topik yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.